Di Emaspedia kali ini, gue bakal bongkar 17 strategi dan tools yang paling sering dipakai trader profesional. Mulai dari yang basic sampai yang advance. Dan semuanya bakal gue bahas satu persatu secara simple. Biar lo nggak cuma tahu, tapi bener-bener paham cara pakainya. Fibonacci Retracement. Oke, yang pertama ada Fibonacci Retracement. Fibonacci Retracement itu tools yang nampilin garis horizontal berdasarkan deret angka Fibonacci. Garis-garis ini biasanya jadi area support dan resisten potensial. Cara pakainya simple banget. Pertama, lo cari dulu swing low dan swing high. Kalau market lagi naik, tarik dari swing low ke swing high. Kalau turun, kebalikannya. Setelah itu, tunggu harga pullback ke salah satu level Fibonacci. Level yang paling sering jadi area reversal itu di 0,5 sampai 0,618. Area ini sering disebut golden ratio. Kalau harga retrace ke area golden ratio dan muncul konfirmasi, itu bisa jadi potensi entry buy di uptrend. Tapi ingat, jangan pernah andelin Fibonacci doang. Selalu kombinasikan dengan konfirmasi lain, biar entry lo bukan sekedar nebak arah market. Breakout patterns. Breakout adalah kondisi ketika harga berhasil menembus batas penting seperti resisten atau support lalu bergerak kuat ke satu arah. Sebelum breakout, biasanya market masuk fase konsolidasi atau sideways. Harga bergerak di range sempit, volatilitas mengecil, dan tiba-tiba harga nembus area penting dengan cepat. Pola breakout yang paling sering muncul itu wedge, triangle, dan rectangle. Intinya, ada fase penekanan harga sebelum akhirnya melesat. Kalau lo bisa baca fase konsolidasinya sebelum breakout terjadi, itu bisa jadi peluang entry yang perfect banget. Tapi tetap harus tunggu konfirmasi ya. Reversal pattern. Reversal itu kondisi ketika market berpotensi berubah arah dari tren yang sedang berjalan. Kalau sebelumnya uptrend, reversal berarti ada kemungkinan berubah jadi downtrend. Kalau sebelumnya downtrend, bisa jadi mulai berbalik naik. Beberapa pola reversal yang paling sering muncul, double top and double bottom, triple top and triple bottom, head and shoulder, cup and handle. Pola-pola ini biasanya muncul di area penting seperti resisten atau support kuat. Kalau lo bisa ngenalain lebih awal, lo bisa siap-siap ambil posisi sebelum market benar-benar berbalik arah. Fair value gap. Fair value gap itu area yang terbentuk karena ada imbalance antara buyer dan seller. Ciri-cirinya, ada candle dengan body besar, impulsive move, terbentuk gap di antara wick candle sebelum dan sesudahnya. Area kosong itulah yang disebut FVG. Area itu sering jadi target retrace. Market punya kecenderungan buat balik dulu ke FVG sebelum lanjut ke arah tren utama. Candlestick pattern. Teknik ini fokus baca pergerakan harga langsung dari struktur bentuk candle. Beberapa pola yang penting, engulfing, tanda momentum kuat, hammer and shooting star, tanda rejection di area tertentu, doji, tanda indecision, belum ada arah yang jelas. Satu candle di area yang tepat bisa jadi clue besar soal arah berikutnya. Heiken Ashi. Heiken Ashi itu versi yang lebih smooth dari candlestick biasa. Tujuannya buat ngefilter noise biar arah tren kelihatan lebih jelas. Secara umum, hijau tekanan beli dominan, merah tekanan jual dominan, body makin besar dan minim wick, tren lagi kuat. Tapi ingat, Heiken Ashi itu bukan harga asli, tapi hasil kalkulasi ulang buat ngefilter noise dan alat bantu baca tren, support dan resisten. Ini basic, tapi impactnya besar banget di chart. Simpelnya, support lantai, resisten atap. Level di bawah harga, support, potensi buy. Level di atas harga, resisten, potensi sell. Kalau harga pernah rejection atau mantul kuat di area itu, kemungkinan besar bisa mantul lagi. Dynamic support and resistance. Ini konsepnya mirip support dan resisten biasa, tapi pakai indikator. Contohnya, moving average, VWAP. Bedanya, levelnya nggak diam dan nggak horizontal. Garisnya bergerak mengikuti harga. Jadi, bukan lantai dan atap tetap, tapi support dan resisten yang ikut jalan bareng market. Trendline. Trendline itu garis diagonal yang kita tarik buat ngikutin arah tren. Trendline naik, bullish. Trendline turun, bearish. Nah, kalau harga retrace ke trendline, itu bisa jadi peluang entry. Momentum indikator. Momentum indikator itu cocok dipakai saat market lagi trending. Fungsinya buat ngukur seberapa kuat dorongan harga dalam satu arah. Beberapa contohnya, MACD. Kalau garis MACD crossover ke atas, itu sinyal bullish. Kalau crossover ke bawah, itu bearish. Parabolic SAR.
Titik di bawah harga artinya tren naik, titik di atas harga artinya tren turun. CCI di atas level 50 bullish, di bawah level 50 bearish. Intinya, indikator momentum bantu lo konfirmasi apakah tren masih kuat atau mulai kehilangan tenaga. Oscillator. Oscillator itu lebih cocok dipakai saat market lagi sideways atau ranking. Fungsinya buat mengukur kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Contohnya RSI, kalau sudah masuk area oversold, ada potensi harga naik. Kalau masuk overbought, ada potensi harga turun. Stochastic, konsepnya mirip RSI, tapi lo juga bisa lihat sinyal crossover buat timing entry. Intinya, oscillator bantu lo cari peluang pantulan di market yang nggak lagi trending kuat. Divergence. Divergence itu kondisi ketika pergerakan harga dan indikator nggak sejalan. Artinya, harga bikin struktur baru, tapi indikator nggak ngikutin. Contohnya, harga bikin higher high, tapi indikator justru bikin lower high. Itu disebut bearish divergence. Biasanya, ini jadi tanda awal kalau momentum mulai melemah dan ada potensi market mau reversal. Volume indikator. Volume itu ibarat bahan bakarnya pergerakan harga. Semakin besar volumenya, biasanya semakin valid dorongan harganya. Beberapa yang sering dipakai, volume biasa buat lihat seberapa kuat tekanan beli atau jual di tiap candle. VWAP selain berbasis volume, juga sering dipakai sebagai dynamic support dan resisten. Kalau harga naik tapi volume kecil, itu tanda dorongannya kurang kuat. Sebaliknya, kalau harga breakout disertai volume besar, biasanya pergerakannya lebih solid. Supply and demand. Supply and demand itu zona di mana sebelumnya terjadi impuls kuat. Artinya di area itu zona tempat harga pernah meledak. Kalau dari zona itu harga melonjak naik dengan kuat, itu disebut demand zone. Kalau dari zona itu harga jatuh dengan agresif, itu disebut supply zone. Market sering kembali ke zona ini untuk retest sebelum melanjutkan pergerakan berikutnya. Market structure. Market structure itu cara baca arah utama market lewat pola high dan low. Ini fondasi sebelum lo trading. Kalau market bikin higher high dan higher low, itu artinya struktur lagi uptrend. Kalau market bikin lower high dan lower low, itu artinya struktur lagi downtrend. Kalau lo ngerti struktur, lo nggak bakal asal entry. Breakout structure. Breakout structure atau BOS itu terjadi saat harga berhasil menembus struktur terakhir yang valid. Contohnya di uptrend, kalau harga nembus higher high sebelumnya, itu disebut BOS. Artinya, struktur bullish masih kuat dan tren berpotensi lanjut. Di downtrend juga sama. Kalau harga nembus lower low sebelumnya, itu BOS bearish. Change of character. Change of character atau COC itu tanda awal kemungkinan perubahan arah tren. Terjadi ketika harga mulai menembus struktur yang berlawanan dari tren sebelumnya. Contohnya, market sebelumnya bikin higher high dan higher low. Tiba-tiba harga turun dan berhasil bikin lower low. Nah, itu disebut COC. Artinya, karakter market mulai berubah. Dari yang tadinya bullish, ada tanda awal mau beralih ke bearish. Itu dia 17 strategi dan tools yang sering dipakai trader profesional. Gak semuanya harus lo pakai sekaligus. Yang penting lo paham fungsi masing-masing dan tahu kapan harus dipakai. Karena kunci trading bukan di banyaknya indikator, tapi di cara lo baca struktur dan konfirmasi market. Kalau lo pengen tahu lebih banyak strategi trading market, tips praktis, dan cara baca market biar trading lo makin terarah, pantengin terus channel ini, like, komen, dan subscribe ya, biar lo gak ketinggalan episode selanjutnya.